Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD ya, dan juga Euro USD teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini mungkin enaknya kita bahas dulu untuk GBP USD ya. Jadi untuk GBP USD memang posisinya dia masih downtrend ya. Jadi kalau kita pantau di sini ya, ini benar-benar murni ya, dia itu masih berada di bawah ya tekanan penjualan, dan memang posisinya itu semenjak BOE ya menurunkan suku bunga itu GBP USD sempat drop ya dari 2813 ya ke 2711 teman-teman ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan memang sudah mendekatin area support ya, dari area support yang di 2702 sampai 2671-nya ya kan. Kemudian kalau kita perhatikan lagi memang di sini ada yang namanya candle ya, kalau di sini Morningstar gitu teman-teman. Nah, Morningstar pattern ini ya itu adalah pattern pembalikan arah harga gitu ya. Bukan berarti berubah tren ya. Tetap kalau pattern itu kita coba bisa pakai untuk pergerakan the next movement ya. Bukan berarti harus selalu merubah tren ya. Karena kalau dia untuk merubah tren itu otomatis berarti si GU ini ya harus bisa break dari current height-nya terlebih dahulu teman-teman gitu. Nah, ini kemarin Jumat itu saya ada dapat buy ya untuk GU. Jadi saya kemarin Jumat itu nggak main gold ya, tapi mainnya GU gitu. Ya, saya nggak main gold, saya ada main GU. Nah, ini GU ya. Ini saya buy di 2736 ya sampai 2711 ini untuk GU gitu. SL 40 pip ke bawah gitu. Nah, ini puji Tuhan sudah profit semua ya kan, dan udah hit all TP juga pada saat NFP teman-teman. Jadi memang kan kalau kita lihat kan memang under reasons ya. Maksudnya kenapa sih saya bisa entry GU ya, selain ini dari chart pattern ya, terus mendekatin area support juga ya kan. Nah, itu reason selanjutnya adalah karena hasil dari NFP ini memang kalau saya lihat dari data itu kurang bagus gitu. Makanya saya mau untuk nge-buy ya, ambil posisi buy di GBP USD teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat juga ya sebenarnya untuk GU ini saat ini itu masih ada potensi untuk turun kembali ya, selama dia belum bisa break dari current height yang ada di sini teman-teman. Ini kan resisten dia saat ini ya. Ini support ya kan. Ini supportnya dia nih. Nah, ini breakout kan. Ini jadi resisten gitu. Resisten pertama itu di 2811 sampai 27777. Lalu resisten yang penting yang perlu kita perhatikan di sini yaitu di 2876, 28485. Kenapa ini saya sebut sebagai area resisten yang penting? Ya, karena posisinya di sini itu adalah area current height-nya dia gitu teman-teman. Ini current height-nya dia. Jadi selama GBP USD simpelnya ya, selama dia berada di bawah 2873 ya, dia itu masih downtrend dan ada potensi untuk turun kembali dengan target mungkin bisa ke 2639 sampai 2613 gitu teman-teman. Itu potensinya. Tapi kalau misalnya in case dia berhasil break di atas 2873 ya sampai 2845 ini kan range ya. Nah, itu baru dia terjadi yang namanya pergantian choice ya, atau change of character gitu. Nah, pada saat ada pergantian choice ya, atau change of character, inilah yang kita sebut sebagai pergantian struktur harga dari downtrend ke uptrend gitu teman-teman. Oke, jadi ini level yang perlu kita perhatikan gitu. Perlu diperhatikan di sini. Ya, ini penting ya, kalau penting di sini. Lalu di atasnya baru nanti ya, di sini ada the next targetnya dia ya, pada saat dia berhasil memiliki chart yang baru gitu. Jadi kalau saya lihat dia akan begini, baru lanjut naik lagi ke atas. Jadi ini nanti akan terjadi area boss ya, atau break of structure itu di kurang lebih di sini. Itu ada di level harga, kalau kita lihat di sini itu 2931 teman-teman gitu. Oke. Nah, ini untuk GBP USD. Jadi memang overall sih kalau kita lihat untuk GU ya, selama dia masih berada di level-level ini ya, dan ada konfirmasi sell, kita masih bisa ambil selling point dulu gitu ya. Tambah lagi kan ini juga dia berada di channeling harga turun ya.
Nah, ini juga dia kepentok channeling terus turun lagi ke bawah, baru dia nanti ditutup, baru dia ditutup dengan candle hijau, last candle hijau, tapi masih berada di dalam resisten itu sendiri, teman-teman. Gitu. Kalau kita lihat memang untuk jangka panjang 1 minggu ke depan ya, untuk GU ya, untuk GU ini tuh dia masih posisi uptrend gitu. Dan masih ada potensi untuk turun lagi ke level support struktur harga ya, itu ada di level 2639 ya sampai 2613 gitu. Ya ini baru kita kalau mau buy untuk long term bisa nih di sini gitu. Ya kalau memang memungkinkan gitu. Soalnya kan suku bunga mau dipotong ya untuk si USD gitu. Ya takutnya eh pastinya ya, bukan takutnya tapi pastinya nanti USD akan cenderung untuk turun gitu, dan GU ini akan cenderung untuk menguat kembali gitu teman-teman gitu. Oke. Nah, berarti level penting selanjutnya itu ada di sini nih. Ini kan sebenarnya jadi satu zona ya untuk GU ya di sini. Satu zona, cuma di sini saya pecah jadi dua zona, zona pertama dan ini zona kedua gitu. Jadi ada dua zona nih jatuhnya gitu teman-teman. Zona pertama itu ada di 2702 sampai 2671 ya. Terus zona kedua itu ada di 2639 sampai 2613 gitu. Oke, ini adalah zona buy atau watch point kita untuk buy, untuk masuk buy teman-teman. Nanti di bawah support struktur harga ya, baru kita cari nih area sell lagi dengan target di 2564 sampai 2538 gitu. Oke. Nah, itu untuk GBP USD. Sekarang kita lihat untuk euro. Nah, untuk si euro ini sendiri ya, karena kemarin hasil reportnya dari si USD juga kurang bagus ya mengenai pasar tenaga kerja, yaitu lesu banget kalau kita lihat di situ ya. Nah, DXY kan dia turun nih 1% ya kan, dia turun 1%, dan lalu si euro ini juga naik 1% teman-teman, karena one on one ya untuk euro sama DXY gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya untuk pair si euro ini dia sedang saat ini dia sedang berada di area resisten ya. Ini resistennya ada di 4 hours punya ya kan, resisten 4 hours. Lalu kalau kita cek di daily, ini masuk ke dalam kategori resisten daily-nya dia teman-teman. Nah, inilah saya sebenarnya yang saya ada info kepada kalian semua ya, ini saya ada hold sell di sini gitu. Nah, ini sebenarnya saya hold di kurang lebih resisten daily-nya dia gitu teman-teman. Oke. Nah, ini saya baru masuk. Kemarin saya masuk itu udah malam banget ya, kurang lebih kalau nggak salah itu jam 1 apa jam 1 sih pagi ya, subuh saya masuk itu. Apa di jam 12-an gitu saya masuk ya. Berarti jadi baru benar-benar masuk itu, teman-teman. Baru benar-benar masuk ya untuk si sell point dari si euro ini sendiri gitu. SL-nya saya tepatkan di bawah, di atas ini gitu, di atas resisten poinnya dia. Targetnya mana bang? Kalau bilang target ya masih ke sini sih kalau saya personal ya. Di 880 ya sampai 862 gitu. Ya targetnya gitu. Tapi kalau misalkan cuma dapat setengah, ya misalkan di sini kan ada minor SNR juga ya di 897, ya udah nggak masalah gitu teman-teman. Soalnya memang kalau kita lihat juga masih ada potensi naik lagi karena kan DXY juga masih potensi melemah lebih besar ya gitu. Jadi untuk setup yang kemarin pun sebenarnya itu cuma untuk memanfaatkan momentum ya, koreksi ya dari penurunannya si DXY, otomatis kita juga memanfaatkan momentum koreksi dari kenaikannya si Euro USD itu sendiri teman-teman gitu. Ya ini zona sell pertama, lalu untuk zona sell kedua itu di sini di 969 sampai 1003 teman-teman. Di sini zona sell kedua kita. Ini zona sell kedua, zona sell pertama. Nanti untuk zona buy lagi ya, zona buy itu kita bisa pantau dulu nanti di sini. Itu di 880, 862 ya, 862. Kemudian zona buy kedua itu di sini. Itu di 822 sampai 798 gitu teman-teman ya. Atau ya kalau kita mau perbaruin bisa nggak sih bang? Nah ini sebenarnya kalau mau kita perbaruin bisa. Nanti kita udah masuknya ke sini aja langsung. Ini hapus ya. Jadi kita langsung ambil zona bawahnya. Ini fresh zone-nya dia. Nah, ini fresh zone-nya dia berarti di sini kita ambil jadi minor zone-nya dia. Nah, ini minor zone atau bahasanya kayak minor support-nya dia di sini. Kita bedain warnanya. Nah, gitu. Nah, ini major ya. Ini support-support pentingnya dia, kita kasih warna yang berbeda gitu, warna merah gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kalau kita lihat memang kan karena pergerakan euro ini juga dia break dari downtrendnya dia ya.
Nah, dia udah break dari downtrend. Jadi kalau kita ukur pakai Fibo ya dari si euro ini, itu dia kurang lebih bisa turun ke sini. Nah, masuk ke sini. Berarti ini kita hapus saja. Nah, ini berarti jadi area ya supportnya dia, target penurunan dia. Pertama itu ada di 890, kedua itu di 868, lalu yang ketiga itu di area golden ratio. Ini target akhir berarti ya. Ya, kalau kita lihat di sini juga ada sedikit batasan ya gitu. Ada potongan ya, dimana kalau ini kalau kita lihat nih dia berada di atas ya, ketahan, lalu ini begitu dia breakout di sini dia langsung ketahan di bawahnya lagi. Nah, ini dia baru breakout lagi teman-teman gitu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai target final kita ya dari penurunan atau koreksi dari si euro USD itu sendiri teman-teman, sebelum dia menunjukkan trennya ke atas lagi gitu. Oke, itu untuk euro USD gitu teman-teman. Oke, jadi kalau untuk euro sih sama GU udah ya, itu doang sih yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada update lagi akan saya update di channel Telegram dan juga TikTok Juno Trading ID. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada next video.